Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, سيدنا ونبينا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد إمام الأنبياء والمرسلين وحبيب رب العالمين وسيد غر المحجلين. اللهم إنا نسألك لسانا نطبا بذكرك وقلبا منعما بشكرك وبدنا هينا لينا لطاعتك ونوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والمذاكرة والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. أما بعد، حضرة المكرمون jamaah pengajian Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama ulun hormati, yang sama-sama ulun ta'zimi, karena kita berada di tempat yang mulia ini hanya satu tujuan kita, yaitu berparak dengan Nabi Muhammad SAW dengan mengkaji sedikit demi sedikit sebuah ilmu yang berkaitan dengan Rasulullah, sebuah ilmu yang menerangkan bagaimana kehidupan baginda Muhammad SAW. Semoga dengan hadirnya kita di tempat yang mulia ini, kita mendapatkan apa yang kita harapkan dengan ampunan dosa Allah kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membuat Rasulullah himung karena adanya pengajian seperti ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang sama-sama ulun hormati, bagi jamaah yang belum bisa hadir, mungkin cuman beliau ngikut serta di dalam pengajian ini dengan menonton live streaming Riyadhus Shalihin, dan juga kepada akhwat, kita berdoa bersama-sama semoga dengan kemuliaan majlisnya Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa ta'ala ampunkan segala dosa kita. Amin. Allah kabulkan segala hajat kita. Amin. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan diri kita sebab kita berkumpul di majlisnya Rasulullah, kita berkumpul nanti bersama baginda Muhammad di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena nikmat demi nikmatnya kita masih bisa, sebagaimana ulama mengatakan, yang berlandaskan dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Alhamdulillah, ketika Rasulullah mengatakan barang siapa dari hamba Allah yang Allah menginginkan kepada hamba tersebut sebuah kebaikan, maka Allah gerakkan hatinya untuk selalu menuntut ilmu agama. Dan semoga kabar gembira dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita seberataan, yaitu para penuntut ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlan wa sahlan Ustaz Khalid. Insyaallah. Fadal di depan. Tarik. Fadal Ustaz Khalid. Fadal. Anjay boleh anda. Masya Allah, beliau-beliau dari Teluk Sampit
Dari rege perjalanan dari tempat beliau ke majelis kita sekitar 1 jam. Cuman jauhnya tempat tersebut tidak menghalangi beliau untuk hadir di tempat yang mulia ini. Insyaallah. Nah, di atas tentu itu. Di atas. Man yuridillah bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendak bagi dia sebuah kebaikan, niscaya dia akan digerakkan oleh Allah untuk selalu menuntut ilmu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Rasulullah katakan di dalam sebuah hadisnya bahwa Allah memberikan dunia yang kita cari selama ini, Allah berikan dunia tersebut kepada orang yang Allah cintai dan Allah tidak dicintai. Tidak ada istimewa di dunia. Di perihal dunia yang kita cari selama ini, bahwa di mata Allah tidak ada yang istimewa bagi dunia tersebut. Maka dari itu kita lihat berapa banyak orang yang mungkin jauh dari rahmat Allah, bahkan jadi pembenci dari agama Islam, mereka kaya-kaya. Karena apa? Karena tadi di mata Allah tidak ada yang istimewa di dalamnya. Tapi kalau sudah Allah memberikan keistimewaan dengan memberikan ilmu agama kepada umatnya Rasulullah, berarti ketahuilah orang-orang yang selalu menuntut ilmu tersebut adalah orang yang diistimewakan oleh Allah. Orang yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya mal'unah. Perihal sejatinya dunia itu mal'unah, bahkan dilaknat oleh Allah. Mal'unun ma fiha illa dzikrullah. Setiap apapun yang tergerak dari dunia tersebut semua dilaknat, kecuali siapa? Kecuali dunia yang memarahkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bukan menjadi sebuah hal yang tidak boleh untuk mencari dunia. Silahkan untuk mencari dunia. Bahkan dianjurkan berapa banyak dari sahabat Nabi yang sugih, cuman dunianya dipakai untuk ikatan agamanya. Dunianya dipakai untuk menyebarkan syiar agama. Dunianya dipakai untuk apa? Untuk bersedekah, dan setiap apapun yang bersangkut pautan dengan Allah niscaya akan mulia. Maka dari itu hadirin yang dirahmati oleh Allah, atau kita bersyukur di tempat yang mulia ini. Walaupun kita pada malam seperti ini kita mungkin uyuh yang dari jauh, subhanallah, seperti Ustaz Khalid uyuh, cuma insyaallah ini menjadi bukti karena kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah dikarenakan bulan Rajab yang dimulia ini, atas nama Majelis Riyadhus Shalihin telah memeriahkan dalam rangka memperingati Isra Mi'raj. Dan sebagaimana yang kita tahu, kita memeriahkan sebanyak 2 kali acara. Yang pertama Isra Mi'raj serta haul kumpul haul Abah Guru Zaini besar, alhamdulillah. Habib Ridha dan Habib Hamdi 10 hari setelah itu kita rayakan lagi, bahkan lebih besar mungkin, acara tabligh akbar yang dihadirkan oleh guru kita sendiri, Habib Segaf bin Hasan bin Ahmad Baharu. Tujuannya apa? Apa tujuannya? Tujuannya kita mengeluarkan, kita berkorban, kita subhanallah dengan adanya beberapa bantuan dari teman-teman yang mereka mengorbankan hartanya, mengorbankan pemikirannya, mengorbankan tenaganya. Bahkan banyak dari kita, teman-teman kita yang sampai begadang berhari-hari. Untuk apa sih? Untuk apa? Pertanyaannya untuk apa? Apa untuk mencari popularitas? Tidak. Wallahi billahi tallahi, saya bersumpah kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita rayakan selama beberapa perayaan ataupun majlis yang kita adakan di dalam pengajian untuk mencari memberikan tahu, mengkaji dari sejarahnya Rasulullah, tujuannya satu,
untuk dipandang oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasallam. Tujuannya satu, untuk mengenalkan kita kepada bagaimana mulianya Rasulullah di hadapan kita. Sehingga apa? Siapapun yang berparak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah akan berparak kepadanya. Dan alhamdulillah sebagai tahaddusan bin ni'mah, bahwa setelah panjangnya kita berjuang demi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini menjadi tahaddusan bin ni'mah, bahwa kita dapat bisyarah, dapat sebuah kabar gembira dari seorang wali min awliyaillah, bahwa majelis Riyadhus Shalihin yang kita ada di dalamnya telah dilihat oleh baginda Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah bahwa sekarang ini apa yang kita kerjakan, apa yang kita perjuangkan, setidaknya kabul di hadapan Rasulullah. Alhamdulillah min dzalik. Ya mari, biar tidak panjang lebar, kita langsung aja ke tips pengajian kita pada malam hari ini. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim. Kira-kira himung kada buat dia. Insyaallah himung sebenarnya bahwa kita perjuangan kita semuanya demi baginda Muhammad. Kita belajar ini karena Rasulullah. Kita hadir di sini berkorban, kan kadang subhanallah teman-teman kita ada yang menginfakkan beberapa hartanya satu hanya untuk Rasulullah, bukan untuk saya, untuk Rasulullah semuanya. Dan insyaallah Riyadhus Shalihin ini ataupun kita yang mengaji di pengajian Syama'il Muhammadiyah, insyaallah sampai akhir dipandang oleh baginda Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Sampai mana kita sudah belajar pada pengajian kali ini, insyaallah. Babu ma jaa fi jilsati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab yang menerangkan tentang bagaimana cara duduknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fihi salasatu ahadits, ada 3 hadis yang menerangkan tentang bagaimana cara duduknya Rasulullah. Dan ini Imam Tirmidzi hanya menyebutkan sedikit dari hay'ah ataupun cara Rasulullah berduduk, hanya sedikit. Karena apa? Imam Tirmidzi menyebutkan al-jilsah, tidak semua gaya duduk Rasulullah dituliskan dalam hadis ini. Maka Sayyidina Imam Tirmidzi hanya menyebutkan 3 saja. Satu dari antaranya kita sudah sebutkan di pengajian yang dulu, yaitu pengajian ketika 2 majelis 1 cinta. Cuman ya al-fakir takrir lagi untuk menyempurnakan syarahnya ataupun menyempurnakan penjelasannya. Hadis yang pertama, haddatsana Abd bin Humaid Al-Qishshi. Beliau adalah sahibul Musnad. Anba'ana Affan bin Muslim qala haddatsana Abdullah bin Hassan an jaddatayhi. Jadi hadis ini diriwayatkan dari Abd bin Humaid, diriwayatkan dari Affan bin Muslim, diriwayatkan dari Abdullah bin Hassan, diriwayatkan dari 2 jiddahnya, 2 neneknya. Siapa namanya? Ulaibah sama Duhaibah. Diriwayatkan dari Qailah binti Makhramah. Qailah binti Makhramah pada saat itu adalah seorang shaghirus sin, yaitu anak yang sangat muda, yang beliau ini ditugaskan oleh salah satu dari keluarganya untuk apa? Untuk memberikan hadiah berupa makanan ataupun buah-buahan yang berkah dari hasil petikannya. Karena Pak sahabat Nabi dahulu, subhanallah, setiap apapun yang beliau dapatkan, alhamdulillah, beberapa sahabat yang bertanam ketika tanamannya sudah panen, pasti yang pertama kali dicicipi oleh Rasulullah, diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan subhanallah, hal yang pertama ini, Pak, kadang kita tidak tahu gimana rasanya. Sehingga di lain dari riwayat ini, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberikan satu qadah. Satu qadah ini satu keranjang anggur pada saat itu
diberikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang memberikannya? Salah satu sahabat Badui datang kepada Rasulullah dan diberikan itu anggur. Dimakan oleh Rasulullah. Dimakan oleh Rasulullah dan menyuruh sahabat Nabi untuk tidak memakannya bersamanya. Karena baginda Muhammad, sifat beliau mendahulukan orang lain daripada beliau. Cuman pada saat itu beliau tidak menyuruh sahabatnya untuk memakannya. Maka sahabat karena tidak disuruh berhenti beliau. Sampai beliau disuruh oleh Rasulullah. Satu, dimakan lagi. Senyum Rasulullah. Dimakan lagi. Senyum ketika setiap butir yang dimakan oleh Rasulullah, sahabat tersebut yang memberikannya himung melihat senyuman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, ketika selesai himung yang memberikannya, beliau pulang. Sahabat Nabi baru bertanya yang hadir, ya Rasulullah, kok tumben engkau ini tidak membagi-bagi anggur itu? Maka kata Rasulullah, Pak, tahu nggak, ini anggur kecut banget rasanya. Allah. Dan aku tidak ingin menyakiti perasaan dari sahabatku yang memberikan anggur itu dengan kalian memakan anggurnya dan berubah wajah kalian. Itu baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu menjaga perasaan orang. Maka dari itu siapapun yang mengatakan diri yang cinta kepada Rasulullah, setidaknya ikuti beliau dengan jubar khatir. Yaitu apa? Jubar khatir ini tidak melukai perasaan seseorang. Karena pada saat itu ketika engkau tidak melukai perasaan seseorang dari saudaramu, Allah yang akan menghimungkan kita. Allah yang akan menghimungkan kita. Dan ini adalah bagaimana sejatinya akhlaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. An Khailah binti Makhramah, dari Sayyidina Khailah binti Makhramah. Saya bilang pada kesempatan yang kemarin, kita mengucapkan Khailah binti Makhramah ini adalah salah satu sahabat yang seriwayatkan kepada Rasulullah hanya satu, yaitu hanya hadis ini aja. Beliau mengatakan annaha ra'at, beliau membawa itu makanan kepada Rasulullah, bicara Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di masjid. Annaha ra'at Rasulullah fil masjid. Rasulullah terlihat di masjid dalam keadaan wahwa qa'idul qurfusa. Sudah tahu qa'idul qurfusa, duduk qurfusa? Masih ingat? Tidak. Saya akan praktekkan lagi. Jadi qa'idul qurfusa ini seperti ini. Jadi seperti ini. Masih ingat duduknya? Jadi seperti ini duduknya. Qa'idul qurfusa. Jadi beliau duduk seperti ini, tangannya ke depan dan pandangannya ke bawah. Pandangannya Rasulullah ke bawah. Jadi seperti itu. Jadi seperti itu duduknya. Fil masjid wa huwa qa'idul qurfusa. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang kita syarahkan, yang kita jelaskan, yang pertama, tidak ada tempat yang khusus untuk baginda Muhammad. Terus yang kedua, tidak ada sebuah gaya duduk tertentu bagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika sahabatnya seperti itu, beliau seperti itu. Apa tandanya? Tawadhu'nya beliau, ketawaduan beliau yang sangat, bahkan yang sangat dahsyat. Dan ini subhanallah, ketawaduannya ini bahkan menjadikan celah untuk orang-orang musyrik, orang-orang membenci Nabi, untuk mencela Nabi. Tapi subhanallah, di satu sisi lain, siapa yang mengangkat Nabi Muhammad? Allah subhanahu wa ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami yang akan mengangkatmu, wahai Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Kewibawaan, kejayaan, apalagi kewakar, yaitu tampak wibawa, tampak haibah, tampak wakar, tampak jaya di depan orang. Itu bukan kita. Maksudnya apa? Yang memberikan kewibawaan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala.
Ketika Allah memberikan wibawa kepada salah satu makhluknya, dalam gaya apapun itu makhluk tetap wibawa di depan orang. Jadi berbeda dengan apa? Orang sok wibawa. Hanya terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Lucu. Akhirnya tidak semestinya. Karena apa? Kembali lagi, Rasulullah dengan gaya seperti itu tetap wibawa di depan orang. Itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mutakhasyi', yang beliau ini duduknya dengan sangat khusyuk. Ketika salah satu sahabat tadi, Qailah tadi, melihat baginda Muhammad, gemetar badannya. Uri'tu minal faraqi. Subhanallah. Dari bergetarnya beliau sampai seakan-akan dia itu menangis. Dari saking wibawanya Rasulullah. Maka subhanallah, Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'adta miskina." Ya Rasulullah, engkau takut ini perempuan. Kata baginda Muhammad, "Ya miskina, alaiki sakinah." Wahai perempuan, wahai anak kecil, wahai adindaku, santai. Jangan takut engkau kepadaku. Bahkan Rasulullah di mana? Di hadis ini dikatakan bahwa aku ini adalah ibnu mri'in ya'kul qadid. Bahwa aku juga manusia. Aku sama makan nasi juga, bahasanya. Cuma tetap wibawa, Allah memberikan kewibawaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Tujuannya? Untuk apa? Untuk apa? Dua hal. Dijadikan wibawanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang memusuhinya, bagi orang musuh dari Rasulullah. Ketika melihat Rasulullah, mereka takut. Mereka takut. Sebagaimana sebuah cerita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau nggak salah ketika beliau umrah tapi tidak jadi. Sebelum sulh Hudaybiyah, datang itu orang musyrik untuk membunuh Rasulullah. Beliau pada saat itu tidak membawa apa-apa. Beliau duduk di bawah pohon. Ini subhanallah, pedang sudah terhunus di lehernya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, orang tadi yang mungkin membunuh Rasulullah mengatakan, "Ayo sekarang siapa yang melarangku untuk membunuhmu? Sahabatmu tidak ada." Maka dari itu Rasulullah mengatakan, "Allah." Jatuh itu pedang dan gemetar ketakutan, dan diambil kembali pedang itu dan kembali ke abang balik, ditodong balik bahasanya. Ini gemetar, dan subhanallah kalau tidak salah itu menjadi jalan masuk Islamnya seorang orang yang ingin membunuh Rasulullah. Karena apa? Karena wibawa. Dari wibawa tersebut menjadi terjaga Rasulullah dari orang-orang yang ingin membunuh Rasulullah. Maka dari itu siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika mensifati Rasulullah, "Man ra'ahu badihatan habah." Bagi mereka yang melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung dan jarang melihat Rasulullah, niscaya mereka akan ketakutan karena wibawa beliau yang sangat luar biasa. Itu bagi kaum musyrik yang membenci Rasulullah. Kalau yang sayang, yang cinta sahabatnya, wibawanya tetap ada. Untuk apa? Untuk menjaga mata-mata yang apa? Yang ingin sesuatu yang apa? Mata-mata yang nafsu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingat Nabi Yusuf, wajahnya, parasnya tampan. Karena ketampanan tersebut membuat khilaf beberapa orang-orang terdekatnya. Akhirnya apa? Nabi Yusuf mau apa ceritanya? Mau diperkosa. Nabi Yusuf ingin dilecehkan. Perempuan ini padahal. Nah, Rasulullah tidak seperti itu. Maka dari itu coba lihatlah satu hadis pun yang menerangkan bagaimana perempuan yang ingin sama Rasulullah, yang ingin melakukan sesuatu kepada Rasulullah, tidak ada. Karena apa? Wibawanya Rasulullah yang menjaga hal tersebut. Kalau dikatakan Yusuf hanyalah derajat ketampanannya hanya separuh dari Rasulullah. Rasulullah sempurna ketampanannya. Cuma ketampanan yang tertutupi dengan wibawa yang sangat tinggi. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Itu yang pertama, hadis yang pertama, duduknya Rasulullah dengan gaya kurfusa. Apa sih kurfusa ini? Apa tujuannya? Coba kita seandainya bergaya dengan duduk yang tadi yang saya praktekkan.
Niscaya itu ada fihi rah lil badan. Ada kenyamanan, santai duduknya. Selagi tidak terbuka auratnya. Baik. Hadis yang kedua yaitu haddatsana Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi wa ghairu wahidin qalu haddatsana Sufyan. Sufyan siapa? Sufyan bin Uyainah. Tunggu sebentar di sini. Affan bin Saffar. Ada satu orang di dalam hadis yang pertama. Ini namanya Affan bin Muslim, belum saya sebutkan manaqib dari beliau. Beliau ini adalah seorang ulama hadis yang sangat teliti di dalam meriwayatkan hadis. Sampai-sampai di ulama kita dalam mengantarkan, menyampaikan ilmunya kepada kita. Affan bin Muslim ketika beliau ini ragu, bukan tidak percaya, ragu terhadap satu huruf saja di dalam hadisnya Rasulullah, beliau tidak menggunakannya. Beliau tinggalkan itu hadis dengan keraguan tadi. Untuk apa? Syiddatut tatsabbut. Karena beliau ini sangat menjaga kesucian dan kemurnian dari hadis Nabi Muhammad SAW. Affan bin Muslim, beliau ini hidup di zamannya Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun ini adalah seseorang yang terkenal baiknya terhadap ulama. Diberi duit, diberi harta. Cuman beliau ini benci sama ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Salah satu yang dibenci yaitu Affan bin Muslim. Kenapa? Karena pada saat itu Khalifah Ma'mun ini memiliki keyakinan bahwa Al-Quran ini adalah makhluk, bukan kalamullah, bukan kalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ulama-ulama datang kepada Affan bin Ma'mun. Ulama ini datang kepada Affan bin Muslim. Ya kiai, ulun ini bingung. Mun seandainya kita berontak dengan itu pemerintah, itu khalifah, kita tidak setuju dengan ucapannya yang mengatakan Al-Quran itu makhluk, maka kita ini akan dipotong rezekinya, ataupun kita akan dicabut dananya yang tersalurkan kepada kita. Maka Sayyidina Affan bin Muslim, beliau mengangkat tangannya ke atas dan mengatakan wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Beliau mengatakan apa? Di langit Allah yang memberikan rezeki, bukan Ma'mun. Ini apa? Pelajaran bagi kita. Pelajaran. Oh, banyak yang mengatakan deh, ulun kalau kada begawi di tempat fulan kada makan ulun. Lupa bahwa kita ini semuanya adalah yang makan rezekinya Allah. Allah yang mendatangkan rezeki bagi kita. Maka dari itu jangan pernah takut. Jangan pernah takut terhadap hilangnya rezeki yang kita miliki. Karena apa? Karena takutnya kita terhadap rezeki ketika hilang tersebut. Siapa yang menakutkan? Siapa yang membuat kita takut? Asy-syaitan ya'idukum al-faqra wa ya'murukum bil fahsya. Syaitan, Pak, Bu, yang menjanjikan kepada kita ini kemiskinan. Otomatis apa? Yang terekam dalam hati, dalam pikiran kita. Akhirnya Pak, ulun takut rugi, ulun takut kada begawi, ulun takut kada makan pada akhirnya. Padahal siapa yang ingat, kalau seandainya ada ketakutan yang ada dalam diri kita, keraguan dalam diri kita, ketahui itu dari syaitan. Karena apa? Termaktub dalam Al-Quran Al-Karim. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadlah. Allah yang memberikan kita keutamaan-keutamaannya kepada kita. Maka dari itu ketika kita hendak melangkah ke majelis-majelis, contohnya kita niatkan, ya Allah, ulun niat dengan ulun hadirnya majelis ini, ulun mendengarkan maulid. Ya Allah, berikan jalan ini sebagai sebab lancarnya rezeki ulun. Karena apa, Pak? Maksiat dengan dengan taat kepada Allah itu sangat berpengaruh terhadap rezeki yang kita dapatkan. Sangat-sangat berpengaruh. Bukan saya yang ngomong, baginda Muhammad yang ngomong. Baginda Muhammad salah satunya mengatakan apa?
al-zina yurisul faqr. Salah satunya nih, perbuatan zina itu akan menjadikan sebab kefakiran seseorang. Fakir dari apa? Fakir hatinya bisa, fakir hartanya sudah jelas. Yang amit-amit paling tidaknya menjadikan keberkahan di dunia kita ini tidak ada. Kalau sudah nggak ada, kita nih duit pegang duit 10 juta, 100 juta, cuma nggak ada berkah, hilang tuh duit. Tiba-tiba diberikan ke jalan-jalan kemana hilang. Nah, maka dari itu maksiat dan taat kepada Allah sangat berpengaruh terhadap rezekinya seseorang. Maka ketika kita mencari rezeki Allah, kita niatkan dengan niat yang saleh. Dan insya Allah dengan pengajian yang ada di dalamnya ini, kita mengaji bersama, Allah jadikan sebab gampangnya rezeki kita. Allah jadikan sebab kabulnya hajat-hajat kita. Allah jadikan sebab ini majelis apapun yang kita harapkan di harapan dunia ataupun akhirat kita, Allah kabulkan di tempat ini. Amin amin ya rabbal alamin. Baik. Yang kedua, hadis Sa'id bin Abdurrahman bin Makhzumi. Beliau mengatakan hadis tersebut didatangkan dari Sayyidina Sufyan. Sufyan siapa? Sufyan bin Uyainah. Sufyan ini ada dua. Kalau seandainya disebutkan Sufyan, ada dua Sufyan. Yang pertama Sufyan Ats-Tsauri, dan yang kedua Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah ini termasuk salah satu gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Di mana Sufyan bin Uyainah? Sufyan bin Uyainah berada di kota Kufah. Ada 5 ulama yang besar di zamannya Sayyidina Sufyan. Salah satunya Sayyidina Malik. Sayyidina Malik bin Anas bin Malik di Madinah. Terus Hammad bin Zaid, Al-Layth bin Sa'ad di Mesir. Terus Sufyan bin Uyainah di Kufah salah satunya. Baik. Beliau dapatkan hadis tersebut dari Zuhri. Zuhri ini Muhammad bin Abdullah bin Shihab Az-Zuhri. Siapa beliau? Beliau orang yang pertama yang mencatat hadisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sekitar 150 tahun setelah Hijriyah. Oh, berarti hadis Nabi baru ditulis 100 tahun setelah Rasul meninggal? Jawabannya nah, benar. Siapa yang menyuruhnya? Yang menyuruhnya seorang khalifah yang adil yang bernama Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz, beliau hanya menjabat 1 tahun ataupun 2 tahun di masa jabatannya menjadi seorang khalifah. Di tempo waktu yang sangat singkat ini, beliau bisa memperlakukan syariat agama. Dia membawa syariat agama untuk menjadikan fondasi ketika pemerintahannya. Dan subhanallah, dalam jangka waktu tersebut, beliau ini bingung mau memberikan zakat kemana. Maksudnya apa? Dari saking sejahteranya, dari saking adilnya, sampai rakyatnya semuanya kaya-kaya. Karena apa? Imam yang adil. Karena apa? Imam yang bisa mengayomi. Karena apa? Imam yang membawa ilmunya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga pemerintahan kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan seorang pemimpin yang adil. Amin amin ya rabbal alamin. Beliau menyuruh kepada Zuhri untuk menuliskan hadis, untuk mencatat sebuah catatan di dalam kaidah. Orang ini mengucapkan qala sallallahu alaihi wasallam, mengucapkan hadis dengan ilmu namanya mustalahul hadis. Kenapa? Ini zaman 150 tahun anggapnya setelah Rasulullah meninggal. Di zaman sebelum itu, hadirin, ini orang mengucapkan qala sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi seperti ini, hadis Nabi Rasulullah berkata seperti ini. Itu tidak ada yang curiga. Karena apa? Semuanya orangnya masya Allah. Semua orang-orangnya ulama-ulama yang benar-benar mengamalkan ilmunya Rasulullah. 150 tahun setelah Rasulullah meninggal, ini baru berubah zamannya. Itu 150 tahun. 150 tahun sekitar seperti itu berubah zamannya. Akhirnya menggunakan nama dari Rasulullah untuk apa? Gharadid dunia, untuk cari duit.
menggunakan ilmunya Rasulullah untuk mencari duit dengan berbohong kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat itu dilakukan oleh seseorang ulama. Ulama tersebut melihat adanya raja yang suka memelihara burung dara. Tiba-tiba ulama tersebut datang dan menyanjung raja tadi dengan sanjungan yang bersandar kepada Rasulullah. Ucapannya apa? Dulu Rasulullah itu suka dengan burung dara, burung merpati. Itu hadis yang palsu. Maka dari itu Imam Zuhri beliau memberikan sebuah peraturan, kaidah ilmu khusus di dalam pengucapan qala sallallahu alaihi wasallam. Menggunakan hadis karena Bapak, kalau tidak ada peraturan tadi berupa sanad-sanad keilmuan, niscaya semua orang akan mengatakan saya mengungkap hadisnya Rasulullah. Oh, Rasulullah menyuruh saya seperti ini. Oh, seperti ini. Niscaya tidak akan ada yang benar dan yang batil. Tidak bisa dibedakan. Maka dari itu hati-hati kita belajar ilmu agama, belajar dengan guru yang ada sanad keilmuannya. Maksudnya ada mata rantai yang menyambungkan guru tadi kepada Rasulullah. Zaman kita zaman fitnah. Banyak orang-orang yang mengatakan bahwa dirinya ini seorang guru tapi tidak terlihat, tidak tersaksikan perjalanan di dalam menuntut ilmu. Salah satu orang yang bisa menjadikan diri dia sebagai muhaddis ataupun sebagai ulama, syaratnya yushhadu bi talabil ilm. Disaksikan orang-orang sekitarnya bahwa dia ini mencari ilmu, dia ini santri, dia ini mondok, dia ini berguru. Kalau tidak ada, coba lihat bagaimana banyaknya aliran-aliran yang bahkan mengeluarkan mereka dari agama Islam karena karena gampangnya dia untuk mengambil statement yang keluar dari salafun saleh, yang keluar dari guru-guru yang banyak ataupun guru-guru secara mayoritas. Di Samudra sana orang mengatakan bahwa tidak wajib sholat. Di mana lagi di beberapa tempat mengatakan bahwa Allah tidak ada, yang ada hanya Nabi Muhammad. Ada satu mengatakan, sudah macam-macam. Yang seperti ini hati-hati. Dan ketika kita telusuri mereka tidak memiliki guru. Berarti ilmunya dari siapa? Dari syaitan. Kata guru-guru kita, jalannya di dunia ini hanya ada dua. Kalau enggak jalannya Rasulullah, jalannya syaitan. Allahumma shalli ala Muhammad. An Abbad bin Tamim al-Mazini, dari pamannya, an ammihi. Siapa pamannya? Itu adalah Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbuh. Abdullah bin Zaid bin Abd Rabbuh. Ada yang mengatakan Abdullah bin Zaid bin Asim. Wallahu a'lam. Tapi di sini Abdullah bin Zaid annahu ra'a an-nabi mustalqiyan fil masjid wadi'an ihda rijlaihi 'ala al-ukhra. Beliau melihat Nabi pada saat itu lagi rebahan di masjid. Terlentang dan terlihat kakinya mustalqiyan ihda rijlaihi 'ala al-ukhra, seperti ini. Apa ini? Bersentai. Apa bahasa? Ditumpang. Apa bahasa apiannya Pak? Jadi kaki kanan, kaki kiri diangkat seperti ini. Nah, itu apa bahasa kitanya? Bertumpang. Ya itulah pokoknya. Intinya yang penting dia tahu dulu. Nah, di sini diceritakan Sayyidina Abdullah bin Zaid ini siapa? Abdullah bin Zaid ini adalah orang yang bermimpi azan. Orang yang pertama kali bermimpi azan Abdullah bin Zaid. Beliau bermimpi, dia ucapkan kepada Rasulullah. Pada saat itu kenapa bermimpi azan? Ketika Rasulullah pulang dari Isra dan Mi'raj, diwajibkannya salat. Bagaimana tanda kita mengetahui bahwa sholat tersebut sudah masuk waktunya atau tidak? Dengan azan.
dengan azan. Apakah azan ini datangnya langsung dari perintah Rasulullah atau tidak? Azan ini terjadi di syariat azan itu dari mimpi seseorang. Siapa seseorang tadi? Abdullah bin Zaid. Jadi pada saat itu sahabat-sahabat Nabi, ketika Rasulullah bermusyawarah kepada sahabatnya, beliau mengatakan, ya Rasulullah, oke, kita jadikan tanda untuk masuknya sholat ini dengan trompet, wahai Nabi. Kita taruh di tebing-tebing, sehingga ketika tertiup trompet tersebut, maka mengatakan apa? Itu sebagai tanda masuknya sholat. Nabi tidak mau, karena apa? Menyerupai orang Yahudi. Oh, kalau seperti itu ya Rasulullah, kita gunakan, kita bakar api. Kita bakar api, yang dimana api tersebut menunjukkan apa? Menunjukkan waktunya masuk sholat. Nah, Rasulullah tidak mau juga. Rasulullah mengatakan itu adalah tanda ataupun adatnya orang Majusi menyembah api. Maka dari itu Sayyidina Abdullah bin Zaid bermimpi dengan azan. Bermimpi azan. Sayyidina Umar besok harinya bermimpi azan juga. Dan dia berdua tersebut mengucapkan ataupun memberikan tahu kepada Rasulullah, dan Rasulullah mengatakan apa? Ara anna ru'yakum qad tawata'ah. Oh, aku melihat bahwa mimpimu ini dua-duanya sama. Maka dari situlah Sayyidina Bilal disuruh untuk melakukan azan. Itulah pertama kali cerita asbabun nuzulnya azan. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Di sini dikatakan bahwa Rasulullah terlentang dengan kaki yang seperti ini gayanya, bersilang di masjid, di masjid. Maksudnya apa? Ini Rasulullah memberikan tahu kepada kita bahwa tidur di masjid, tiduran itu bukan sebuah hal yang haram dilakukan. Tapi ketika banyaknya orang lagi khutbah seandainya ataupun lagi maulid, pian tiduran, ada harapan maksudnya. bukan ada. Nah, cuma kalau seandainya kita lagi perjalanan, kita tiduran di masjid, itu tidak menjadi sebuah hal yang haram. Karena apa? Rasulullah melakukannya. Fihi irahalil badan, itu membuat badan kita tuh kenyaman sedikit. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Rasulullah pernah dalam sebuah hadisnya mengatakan melarang melakukan mengangkat kaki, menyusun kaki di antara kakinya. Pernah Rasulullah mengharamkan itu. Bukan mengharamkan, melainkan melarang. Loh, ini terlihat Rasulullah seperti ini. Cuman dalam hadis lainnya Rasulullah melarang. Bagaimana itu? Nah, maka ulama kita mengatakan menyusun kaki ini diperbolehkan sekiranya setidaknya aurat tersebut masih bisa dijaga ataupun ditutup. Kita bisa mengangkat kaki kita ketika tidur selagi aurat tersebut tidak terbuka, itu diperbolehkan. Nah, kalau ngangkat kaki pakai sarung, nggak pakai sempak seandainya, nah itu tidak dilarang oleh baginda Muhammad. Karena apa? Akan terlihat auratnya. Paham tuh? Hari yang terakhir. Hadis yang terakhir dari Salmah bin Syabib, dari Abdullah bin Ibrahim al-Madani, dari Ishaq bin Muhammad al-Ansari, dari Rubaih bin Abdurrahman bin Abi Sa'id, dari ayahnya yaitu Abdurrahman, dari jaddihi yaitu dari kakeknya Abu Sa'id al-Khudri. Siapa Abu Sa'id al-Khudri? Sa'ad bin Malik bin Sinan. Beliau salah satu dari perawi 7 hadis Nabi yang paling banyak hadisnya. Beliau mengatakan apa? Kana Rasulullah idza jalasa fil masjidi ihtaba bi yadihi. Nah, Rasulullah terlihat ini salah satu gaya Rasulullah ketika berduduk. Ketika Rasulullah duduk di masjid, ihtaba bi yadihi. Beliau menjadikan tangannya sebagai habwah. Bagaimana duduknya? Duduknya seperti ini. Nah,
Yang tadi kurfoso ini seperti ini. Nah, sekarang seperti ini Rasulullah. Masya Allah. Kadang beliau menggunakan tangannya, kadang beliau menggunakan ikatan. Pernah melihat ada ulama Hadramut yang nah, seperti yang dipakai oleh Afina Rusdi. Nah, Baginda Muhammad mengatakan al-habwatu hitanil Arab. Habwah ini seakan-akan sebagai dinding untuk menyandang. Nah, seperti ini dilakukan oleh Nabi dan subhanallah ulama Yaman, ulama Hadramut, para sahabat kita melakukan seperti ini. Nah, cuman di tempat yang khusus, bukan di seluruh tempat. Karena apa? Nabi Muhammad dalam sebuah hadisnya ketika khatib nahal habwah yaumil jum'ah wal imamu yakhthub, kata Rasulullah. Rasulullah melarang memakai seperti ini ketika hari Jumat dan khatib lagi di mimbar. Jadi macam-macam. Ada tata caranya, ada adab-adabnya. Di dalam hadis yang lainnya Rasulullah mengatakan ketika salat fajr tarabba'a fi jilsatih. Beliau ketika melakukan salat fajar ataupun salat fajar ini salat subuh, beliau tarabba ini duduknya bersila. Sampai kapan? Sampai tulu'il fajr. Sampai tulu'il syams, sampai matahari terbit. Sekira-kira jam 7-an lah. Langsung Rasulullah meneruskan salatul duhanya. Jadi seperti itu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah hadis yang terakhir dalam mencerangkan tentang gaya duduknya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini memberikan sebuah manfaat kepada kita, kepada keluarga kita, dan semoga menjadi sebab kita diberikan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Dan meneruskan amanah dari guru kita Al-Habib Syekh bin Hasan bin Ahmad Baharun, untuk setiap selesainya majlis kita membaca shalawat busyra. Sudah tahu insyaallah kita semua sudah diberikan ijazahnya shalawat busyra tadi. Ayo kita baca bersama-sama. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina hadha ila yawmil Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yawmina Nasir dari pembacaan shalawat busyra itu ada siri rahasianya, hatinya itu ada di pembacaan salatan tubashshiruna biha. Tubashshiruna, kita berhenti sejenak dalam hati kita niatkan itu harapan kita. Biha wa ahlana wa auladan sampai akhir.
dari pembacaan tersebut. Dan subhanallah pembacaannya itu sekitar 41 kali dalam sehari. 37 itu seandainya kita baca secara cepat, 3 terakhir kita baca sebagaimana bacaan yang kita tadi baca. Nah, itu kita bacaan tibbil qulub yang kita baca sebagaimana pembacaan salawat tibbil qulub itu dari salah satu wali min auliyaillah. Alhamdulillah, kata beliau, Rasulullah ketika dibacakan salawat yang kita bacakan dengan gaya pembacaan tibbil qulub, Rasulullah senang. Alhamdulillah kita masih ada ikatan dengan para aulia shalihin. Semoga kita termasuk orang yang dipandang oleh mereka. Amin ya rabbal alamin. Dan ada sedikit permintaan dari salah satu jamaah kita yang meninggal, orang tuanya, neneknya meninggal, dan semoga Allah Subhanahu wa taala dengan berkah doa-doa kita, Allah mudahkan, Allah jadikan beliau termasuk ahli surga. Allah ampunkan dosanya. Allah angkat derajatnya bihaqqi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi ya kulli salih wa ila hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah.